Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin memberikan kekuatan yang baru buat hidup kita. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan bahwa Dia Allah yang besar, yang selalu mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu dan hidupku. Tidak boleh seorang pun yang merasa sendiri pagi ini karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari katakan sekali lagi, betapa hatiku, betapa hatiku. Amin. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari angkat tangan, katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan hanya ini, oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku
sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, hanya ini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, dan kita akan sembah Tuhan. Katakan ini, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari datang kepada Tuhan, bawa hatimu kepadanya. Oh, Kau sungguh baik. Pagi ini kami datang menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Dengan hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami bawa hati kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan hanya padamu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kirana mata kandaramu, kirana maya sandaramu. Haleluya. Mari jemaat datang kepada Tuhan, bawa hatimu, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan, menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, pagi ini dengan kekaguman kami datang kepadamu, mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu. Oh, kirana mata kadaramu dan darah-darahmu. Haleluya, haleluya. Biar pagi ini hati kami haus
Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat angkat kedua tangan, bawa hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan dengan ucapan syukur. Untuk kita terus mau memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Katakan ini. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau memujimu. Mari katakan sama-sama, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu. Mari katakan amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus memuliakan Engkau, kami mau terus tinggal di hadirat-Mu. Sebab disitulah kekuatan hidup kami diperbaharui. Sebab disitulah harapan kami tidak akan pernah pudar. Sebab mata kami melihat terang, karena mata kami melihat pengharapan daripada Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam kehidupan yang benar, supaya kehidupan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biar hari ini biar kami boleh merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu membuat kami berbahagia. Firman-Mu membuat kami puas, firman-Mu membuat kami terus berjalan di dalam keyakinan, oleh karena kami tahu yang menyertai kami adalah Allah yang besar. Terima kasih buat pagi ini. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya merasa hadirat Tuhan ada di sini. Dan saya percaya juga di rumah Anda. Ya, Tuhan hadir dan Tuhan ingin memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Karena itu sekali lagi saya mau berkata kepada Anda bahwa tidak boleh ada seorang pun yang merasa sendirian hari ini.
Anda tidak ditinggal oleh Tuhan. Tuhan bersama denganmu. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan perenungan firman Allah. Tetapi sebelumnya kalau saudara-saudara hari ini dalam pergumulan, ya ada dalam permohonan doa, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Dan saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Di akhir dari acara Kurunungan Firman Muni saya akan berdoa buat Anda. Amin. Amin. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang kelima. Ya, di Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Ini bicara soal ucapan bahagia. Jadi judul perenungan kita pagi hari ini adalah ucapan bahagia bagian yang pertama. Saya bagi dua. Nanti selanjutnya akan kita renungkan ayat-ayat selanjutnya. Oke, ucapan bahagia. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah saudara, Yesus sedang mengajar, Yesus sedang menanamkan sebuah nilai kebenaran. Dan ini penting buat seluruh murid-muridnya. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan pencobaan. Dunia ini penuh dengan godaan. Maka setiap kita, setiap murid-murid Kristus harus memiliki prinsip di dalam kehidupannya. Mereka harus berpegang kepada nilai kebenaran firman Allah. Karena itu yang akan membuat mereka terus berjalan dalam kekuatan. Dan Yesus tahu ya bagaimana setiap orang itu bisa mengalami kelemahan di dalam kedagingannya. Karena kedagingan itu terus berjuang untuk menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Karena itu penting buat kita untuk terus merenungkan firman Tuhan. Nah pagi hari ini mari kita akan lihat ucapan-ucapan bahagia. Yang dikatakan berbahagialah, berbahagialah. Nah kalau kita mendapati ada beberapa statement atau beberapa pernyataan ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus yang kelihatannya itu bertolak belakang. Ya paradoks, sesuatu yang berbalikan. Nah bagi orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan mungkin bisa salah paham. Tetapi karena itu pagi hari ini mari kita akan belajar apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Supaya hidupmu dan hidupku ini bisa menemukan yang namanya bahagia. Amin. Nah untuk itu mari kita akan lihat empat ucapan bahagia dulu. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Alkitab berkata berbahagialah orang yang miskin. Yang dimaksud miskin ini saudara bukan miskin secara jasmani. Saya percaya Anda dan saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak perlu miskin lalu disebut bahagia. Bukan itu maksudnya. Arti miskin di sini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah adalah ini. Orang yang tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan. Orang ini merasa miskin, tidak punya apa-apa tanpa Tuhan di hidupnya. Makanya orang ini membutuhkan Tuhan. Nah saudara dan saya adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Amin. Kalau kita ini datang kepada Tuhan bukan dengan kesombongan, bukan dengan kecongkaan, bukan dengan kemampuan diri sendiri. Tapi kita datang dengan sebuah perasaan Tuhan. Aku tidak akan pernah bisa mampu tanpa Tuhan. Aku tidak akan pernah punya apa-apa tanpa Tuhan di hidupku. Tuhan itu segalanya dalam hidupku. Kalau perasaan itu terus ada dalam hidup Anda, maka kita ini akan menjadi orang yang dihindarkan dari dosa kesombongan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa jadi apa-apa. Perasaan ini harus kuat dalam hati kita. Oleh karena itu semua hal yang kita lakukan, keberhasilan kita,
ya, kesuksesan yang kita capai, bahkan di tengah-tengah semua persoalan hidup kita, saudara harus berkata bahwa kalau bukan karena Tuhan, aku tidak akan mampu. Di dalam persoalan hidupmu, berapa banyak orang yang stres, tertekan, bahkan memutuskan untuk ingin bunuh diri. Kenapa? Karena tidak mampu menghadapi persoalan hidup. Karena itu mari kita datang dengan hati yang miskin. Hati yang miskin itu bukan hati yang penuh dengan kekecewaan, bukan. Tetapi Anda tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Hari ini aku ada karena Tuhan. Karena itu untuk Anda merasa miskin ini perlu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kalau Anda adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Ini mungkin kata yang tepat. Mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri. Ada dua hal. Yang pertama adalah setujulah dengan keputusan Tuhan. Ingat di dalam kehidupan Anda punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, punya banyak kehendak. Tapi di atas semua keinginan Anda adalah ada kehendak Tuhan yang absolut yang tidak bisa dibantah. Nah itu yang kita cari. Nah untuk itu Anda akan setuju dengan apapun yang Tuhan lakukan. Karena itu Anda tahu bahwa Alkitab berkata Tuhan itu bekerja ya untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena itu ucapan syukur itu harus terus naik dalam kehidupan kita. Amin. Kita tahu bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga Anda menjadi orang yang mudah bersyukur. Berkata thank you Tuhan. Hari ini semua karena Tuhan. Aku mengalami masalah pun aku tahu aku tidak sendiri. Aku bersama dengan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan. Aku akan melewati masa-masa susah di hidupku ini. Kalau hari ini Anda sukses pun Anda tahu bahwa ini bukan karena usahamu. Tapi karena pertolongan Tuhan juga. Tuhan kau yang membuat aku berhasil. Tuhan kau yang membuat aku ini bisa melewati semua dengan sukses. Hari ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara ini Anda setuju dengan semua keputusan Tuhan. Maka Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Hidupmu akan jauh lebih ringan. Karena apa? Anda gak perlu cemburu dengan keberhasilan orang lain. Anda tidak terpengaruh dengan situasi. Tapi keputusanmu adalah keputusan untuk terus berada dalam keputusan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua artinya apa? Mengandalkan Tuhan atau miskin di hadapan Tuhan. Artinya yang kedua apa? Apa yang harus kita lakukan? Sabarlah menanti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan dengan waktu kita ini beda. Tuhan tuh punya waktu. Saya yang lalu pernah menjelaskan kepada Anda, masih ingat ya tentang waktu Kronos dan waktu Kairos. Waktu Kronos adalah waktu yang biasa, tidak terjadi apa-apa. Tapi itu waktunya Tuhan. Makanya waktu Tuhan dan waktu kita ini beda. Sekalipun Anda hari ini sudah berdoa dan rasanya belum terjadi apa-apa. Sebenarnya Anda sedang diperhatikan Tuhan. Itu juga waktunya Tuhan yang disebut dengan waktu Kronos. Waktu yang tidak terjadi apa-apa, doamu seolah-olah tidak terdengar. Disitulah Anda bersabarlah, teruslah berdoa. Teruslah minta kepada Tuhan. Sebab di ujung dari waktu Kronos itu ada waktu namanya waktu Kairos. Di mana Anda akan melihat mujizat Tuhan di hidupmu. Nah untuk itu saudara, mari pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka adalah orang yang mempunyai kerajaan surga. Ya miskin di hadapan Allah. Ada dua yang diperhatikan. Yang pertama setujulah dengan keputusan Tuhan. Lalu yang kedua sabarlah menanti waktunya Tuhan. Saya percaya Anda akan menjadi orang yang mengalami kemenangan. Oleh karena Anda adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Amin. Lalu yang kedua apa? Ya, yang kedua coba perhatikan. Ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Apa ini maksudnya? Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Apa maksudnya? Saudara, berduka cita itu sesuatu yang hal yang menyedihkan. Yang tidak enak. Yang rasanya ada sebuah ganjalan dalam hati. Itu berduka cita. Tapi dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Apa maksudnya? Maksudnya begini saudara. Saudara, dikatakan duka cita itu artinya Anda berduka cita itu salah satunya adalah karena Anda ini mau ditegur. Saudara, ketika kita ditegur itu mendatangkan duka cita. Ditegur itu gak enak. Kenapa? Ditegur itu kita itu harga diri kita disentuh. Kesalahan kita dinyatakan. Oh itu paling gak enak. Gengsi kita mungkin
agak disentuh, diturunkan di situ. Wah, ditegur itu nggak enak. Itu mendatangkan duka cita, ada sebuah ganjalan dalam perasaan Anda. Tapi berbahagialah orang yang mau ditegur. Berbahagialah orang yang mau diajar. Kenapa? Karena mereka akan dikatakan akan dihiburkan. Nah, dihiburkannya itu apa? Nanti saya akan jelaskan dulu. Tapi prinsip satu ini, saudara, ketika Anda ditegur oleh Tuhan, teguran Tuhan itu lewat macam-macam. Ada orang bisa lewat mimpi, lewat orang lain, lewat penyampaian firman Tuhan seperti ini. Tuhan tuh bisa memakai segala sesuatu untuk menegurmu. Dan tadi saya bilang, ditegur itu nggak enak, mendatangkan duka cita. Tapi justru teguran itu sebenarnya untuk melindungimu. Katakan amin. Jadi kalau sementara Anda ditegur, bersyukurlah. Karena Anda sedang dilindungi. Orang ditegur itu diingatkan kesalahannya. Makanya kalau Anda ditegur, jangan terburu-buru mengedepankan tersinggungnya dulu. Jangan marah dulu, apalagi kalau teguran itu adalah teguran yang benar dalam hidupmu. Kadang-kadang kita ini buta terhadap teguran yang baik. Karena apa? Kita cuma memperhatikan gengsi kita. Itu membuat kita marah, membuat kita tersinggung, membuat kita nggak terima. Padahal sebenarnya teguran itu untuk melindungimu. Kalau Anda ditegur itu berarti sebenarnya Anda sedang dikasihi. Amin. Kalau Anda ditegur itu berarti Anda sedang diperhatikan. Nah, cara kerja Tuhan buat hidup kita itu begitu. Tuhan itu memberikan peringatan-peringatannya buat hidup kita. Untuk supaya Anda berjalan dalam tracknya Tuhan. Anda berjalan dalam kehendak Tuhan. Teguran itu memang tidak enak. Tetapi teguran itu mendatangkan kekuatan perlindungan dalam hidup Anda. Karena itu milikilah hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Milikilah hati yang teachable heart begitu. Hati yang mudah diberitahu. Hati yang mudah remuk ketika Tuhan berbicara. Gak perlu lagi Tuhan tuh menegurmu berulang-ulang. Sekali saja Tuhan menegurmu, langsung Anda mengalami perubahan. Karena tadi teguran itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Teguran itu karena tanda bahwa Anda sedang dikasihi. Dan teguran itu sebenarnya menolong Anda untuk melihat sisi gelap hidupmu. Yang Anda mungkin tidak pernah bisa lihat. Orang lain yang bisa lihat. Ya, atau Tuhan lewat orang lain bisa melihatnya. Dan itu ditegurkan dalam hidupmu. Teguran itu mendatangkan duka cita. Tetapi teguran itu sebenarnya sedang melindungimu. Karena itu milikilah sekali lagi hati yang mudah diajar. Itu yang membuat Anda akan dihiburkan. Penghiburannya apa? Jelas kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Penghiburannya apa? Hidupmu diselamatkan. Penghiburannya apa? Anda mendapatkan berkat. Anda tidak lagi terpengaruh dengan yang lain. Karena apa? Hatimu ini terbuka buat sebuah teguran. Karena itu izinkan pagi hari Tuhan memberitahukan apa yang benar di hidupmu. Supaya kehidupan Anda adalah kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Halo, amin. Jadi yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga dikatakan begini, berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa sih artinya lemah lembut? Ya, lemah lembut adalah artinya begini, adalah orang yang bisa menguasai dirinya untuk tidak membalas, untuk tidak melakukan sesuatu, ya, padahal dia ini punya power, punya kekuatan dan punya kesempatan. Ya. Itu lemah lembut. Jadi lemah lembut itu adalah orang yang tidak dipengaruhi oleh kedagingannya. Dia bisa menguasai dirinya sedemikian rupa sehingga orang ini tidak mudah dipengaruhi oleh kemarahan atau kedagingannya untuk melakukan sesuatu. Orang yang lemah lembut ini adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Orang ini tahu bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi kalau Alkitab menasihatkan kita, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya orang yang lemah lembut. Orang yang akan sungguh-sungguh dekat dan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Orang ini adalah orang yang selalu memberikan kesempatan
semua hal yang harusnya dia bisa lakukan sendiri. Atau dengan kata lain, ketika dia disakiti, dia punya kesempatan untuk membalas, punya kekuatan membalas, tapi orang ini memilih untuk mengampuni. Ya, memilih untuk mengampuni. Dan ketika dia mengampuni, orang ini sedang memberikan sebuah kesempatan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Wow, kalau orang ini adalah orang yang tidak dipengaruhi oleh orang lain, oleh situasi keadaan, dia bisa tenang. Di tengah-tengah semua perlakuan yang tidak baik, orang ini bisa tenang, dia bisa menguasai diri, dia bisa berpikir tenang, bisa menjadi sabar di dalam segala hal. Maka orang ini sebenarnya sedang memberikan kesempatan bagi Allah untuk melakukan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupannya. Karena itu lemah lembut itu menjadi dasar buat hidup kita. Ya, kalahkanlah dirimu sendiri. Lemah lembut ini berarti orang ini adalah orang yang tidak terpengaruh dengan perlakuan orang lain. Dia lebih menjadi sabar. Dia selalu membawa perkaranya kepada Tuhan. Hatinya itu selalu baik. Keputusan hatinya itu selalu baik. Ya, di tengah situasi keadaannya. Saya ingat satu tokoh di Alkitab yang namanya Eliezer. Anda pernah baca namanya Eliezer. Eliezer itu adalah seorang hamba daripada Abraham. Anda tahu Abraham adalah seorang yang pada awalnya belum punya anak. Dan menurut budaya orang Yahudi, ya, kalau orang kaya belum punya anak, maka ketika orang kaya ini meninggal, maka warisannya itu akan jatuh ke hambanya yang paling dipercaya. Dan hari itu hamba yang paling dipercaya oleh Abraham itu adalah Eliezer. Abraham belum punya anak. Mungkin satu saat Abraham ini ketemu dengan Eliezer dan berkata, Eliezer, nanti mungkin sebentar lagi aku mati karena sudah umur tua. Ya nanti hartaku ini kamu yang ambil. Wow, seneng banget saudara. Betul nggak? Kalau Anda dapat warisan pasti seneng, betul. Wah seneng banget karena sebentar lagi dapat warisan. Di tengah-tengah Eliezer menunggu kapan Abraham ini meninggal. Tiba-tiba dengan mujizat Tuhan lahirlah Ishak. Otomatis kalau Ishak lahir maka janji yang Eliezer dapat itu otomatis batal. Kenapa? Warisannya ini jatuh ke tangan Ishak, anak daripada Abraham. Jadi nggak jadi. Wah, saya ini bisa bayangkan hatinya Eliezer gimana. Dia mungkin di PHP waktu itu. Anda tahu PHP? Harapan palsu. Dia rasanya hatinya, aduh kok nggak jadi ya. Otomatis nggak jadi. Nah, disinilah letak bagaimana Eliezer itu menjadi orang yang lemah lembut. Harusnya ya Eliezer itu bisa melakukan banyak hal. Kenapa? Karena Abraham ini sudah tua. Pasti Eliezer itu juga diminta oleh Abraham untuk menjaga Ishak sejak lahir. Kalau Eliezer hatinya jahat, ya toh, waktu mandi itu, wah ini gara-gara kamu nggak jadi dapat warisan, dijatuhin aja. Atau mungkin waktu si Ishak mulai belajar jalan, diajak ke bukit di tepi jurang, ayo terus maju, 2 langkah lagi, akhirnya Ishak bisa kejebur ke jurang situ, bisa begitu. Tapi Eliezer nggak lakukan itu. Alkitab mengajar sampai Ishak dewasa pun, bahkan soal perjodohan Ishak. Padahal perjodohan Ishak itu adalah momen terbesarnya Abraham. Kenapa? Karena Tuhan tuh pernah janji begini, keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi itu momen yang besar buat Abraham. Dan Abraham tidak mempercayakan kepada yang lain. Dia percayakan kepada siapa? Eliezer. Berarti Eliezer telah menunjukkan kualitasnya. Bahwa sekalipun dia hari itu mungkin bisa kecewa, punya alasan untuk kecewa. Tapi orang ini adalah orang yang bisa menguasai dirinya dan terus memberi yang terbaik sebagai seorang hamba pada waktu itu. Buktinya apa? Dia tetap dipercaya oleh Abraham. Wow, luar biasa. Bahkan ketika dia cari jodoh buat Ishak pun Alkitab berkata beberapa kali Eliezer datang kepada Tuhan, membawa perkaranya kepada Tuhan. Orang yang membawa perkaranya kepada Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh ingin kasih yang terbaik. Kenapa? Yang terbaik itu selalu datangnya dari Tuhan. Amin. Orang ini berdoa minta Tuhan pimpin hamba, jangan kecewakan aku dan hamba dan Tuhanku itu. Artinya Eliezer itu mau kasih yang terbaik, dia nggak sembarangan. Kalau dia masih marah, jengkel sama Abraham,
mungkin ya sudah dicari, ya udah dia ketemu sama wanita sembarangan di jalan nggak tahu jelas, kamu nganggur ya sudah menikah sama Ishak yuk. Bisa begitu, tapi Eliezer tidak lakukan. Dia berdoa minta Tuhan pimpin hidupnya sampai ketemu dengan Ribka. Orang ini menurut saya luar biasa. Hatinya begitu luar biasa. Di tengah-tengah semua hal yang mungkin di luar ekspektasinya, di luar dugaannya, di luar keinginannya. Mungkin bisa mendatangkan kekecewaan. Tapi orang ini tetap bisa memberi yang terbaik. Itu dikatakan lemah lembut. Dan saya percaya kalau saya belajar dari kehidupan ini, Anda akan diberkati. Saya tuh coba cari ya nama Eliezer setelah kejadian pasal 24 itu. Tidak ada lagi. Nama Eliezer yang menikahkan artinya Ishak dengan mempertemukan Ishak dengan Ribka itu sudah nggak ada lagi. Bahkan nggak dikenal. Mungkin beberapa Anda juga nggak tahu Eliezer itu siapa. Nggak terlalu terkenal. Tapi orang ini melakukan bagian yang terbaik di zamannya. Justru gara-gara dia hari itu. Ishak dan Ribka ketemu. Lahirlah sampai hari ini ke kita. Keturunannya. Wow. Orang ini berjasa sebenarnya. Ya. Sama seperti kita. Seorang orang yang dipakai Tuhan sekalipun ingat. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Amin. Saya belajar dari kehidupan Eliezer. Ketika saya cari nama Eliezer tidak ketemu. Saya tahu bahwa semua yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhannya. Tidak ada yang lain. Karena itu lemah lembut. Milikilah hati yang lemah lembut. Anda adalah orang yang tahu bagaimana Anda bisa mengalahkan kedaginganmu. Dan memberikan tempat bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya atas hidupmu. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya saudara. Sekarang yang keempat. Ya, ayat yang keenam. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Wow. Berbahagialah dikatakan orang yang lapar dan haus akan Tuhan karena mereka akan dipuaskan. Ini seperti doa saya tiap kali kita doa seperti ini di acara kurenungkan firman-Mu. Saya selalu menyembah Tuhan. Ini yang saya katakan, kami mau datang dengan perasaan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Ini yang tidak boleh berubah di hidup kita. Ini yang tidak boleh bergeser di hati kita. Apa itu kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Menyukai untuk melakukan hal-hal yang rohani. Karena Alkitab berkata disitulah kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kepuasan kita itu bukan karena harta. Bukan karena kedudukan. Bukan karena kepandaian. Kepuasan kita itu ketika Tuhan ada di hatimu. Makanya saya bilang berbahagia itu sama dengan Yesus ditambah 0, saudara. Yesus ditambah 0. Sekalipun hari ini Anda dalam persoalan, asal Anda tahu bahwa Yesus masih ada di hatimu. Kau masih belajar untuk mencintai Dia. Memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Anda menemukan sebuah alasan untuk tetap berbahagia. Amin. Karena itu lapar dan haus ini perlu terus dijaga. Bagaimana Anda dengan sengaja datang seperti pagi hari ini. Ya di tengah-tengah orang lain, banyak orang lain yang mungkin masih terlelap tidur. Tapi Anda datang kepada Tuhan sudah siap-siap tadi. Ya jam 5:30, 6 sudah bangun. Apalagi tim-tim di depan saya ini banyak teman-teman yang datang ke sini. Ya mereka mulai pagi-pagi benar dari rumahnya. Ya ini ada beberapa yang nggak deket juga, cukup jauh. Ya datang ke tempat ini untuk mempersiapkan semuanya. Saya percaya orang yang rindu terus memberikan yang terbaik, lapar dan haus akan Tuhan. Di daerah yang lapar dan haus akan Tuhan. Maka disitulah Tuhan itu akan memberkati kita berlimpah. Karena ketika di tengah-tengah orang lain masih tertidur, Anda datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembah. Anda datang kepada Tuhan dengan sebuah kehausan dan kelaparan. Oh saya percaya Anda diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Aku hendak membangunkan fajar. Pagi-pagi ketika Anda datang kepada Tuhan dengan hatimu, dengan hidupmu. Saya percaya hidupmu diperhitungkan Tuhan. Orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan akan dipuaskan. Makanya kenapa sih di gereja? Ya di gereja kadang waktu ibadah ada beberapa orang kayak di gereja itu kayak terjadi hujan lokal begitu loh. Ya
Padahal pemimpin pujiannya sama, pengkhotbahnya juga sama. Ada beberapa orang yang datang ke ibadah itu hidupnya mengalami perubahan. Mungkin dengan air matanya di gereja itu dia dijamah oleh Tuhan. Dia nangis di gereja, dia minta ampun dengan Tuhan. Ya, dia sungguh-sungguh mau berubah hidupnya. Tapi ada juga di gereja yang sama, di gedung yang sama, di jam yang sama. Ada orang-orang yang tidak merasa apa-apa. Pulang pun ya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah rasa lapar dan haus. Itu yang membedakan. Sebab hanya di daerah yang lapar dan haus akan Tuhan, di situ orang ini akan berjumpa kelimpahan berkat di dalam hadiratnya. Karena itu waktu Anda dengan sengaja datang, menyiapkan waktumu, men-set waktu kita dengan sengaja datang di hadirat Tuhan. Ada dengan kerinduanmu. Oh saudara, Tuhan tuh langsung akan datang menjamah hidupmu. Saya sering kali mengalami ini. Bahkan belum apa-apa kadang. Baru duduk, sudah siap-siap baru duduk. Masih mikir mau nyanyi lagu apa pagi ini untuk memuji Tuhan. Lagi mungkin dengan gitar saya baru mau mikir, tiba-tiba saya sudah nangis. Saya sudah dijamah Tuhan. Kayak Tuhan tuh sudah gak sabar dengan kita. Tuhan itu, makanya saya bilang kalau ada orang yang rindu dengan Tuhan, saya mau beritahu Tuhan tuh jauh lebih rindu kepadamu. Tuhan tuh menantimu untuk melimpahkan kasih karunia buat hidup kita. Baru duduk, baru mikir mau nyanyi lagu apa, baru main gitar pelan-pelan. Tiba-tiba saya nangis, saya dijamah oleh Tuhan. Kadang duduk di meja belajar saya, baru baca Alkitab, belum baca semuanya. Baru mungkin 1-2 ayat tiba-tiba saya dijamah Tuhan. Saya nangis di situ. Saya merasakan kepuasan dalam hati saya. Karena Tuhan itu sangat rindu denganmu, denganku. Tuhan ingin melawat hidup kita. Amin. Karena itu Alkitab berkata berbahagia orang yang lapar dan haus akan Tuhan dan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hidup kita akan menjadi puas. Amin. Di hadirat Tuhan kita ini puas. Di hadirat Tuhan kita ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Halo amin. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Lihat ucapan bahagia ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita belajar bagaimana Yesus mengajar kita nilai yang begitu luar biasa pagi ini. Ada banyak kita akan lanjutkan nanti. Tapi pagi ini sampai di ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan itu ingin mengajarkan sebuah nilai. Sebuah prinsip kehidupan. Sebenarnya untuk hidup berbahagia itu tidaklah susah. Amin. Karena Alkitab sudah mengajarkan. Alkitab ini sudah menggariskan kepada kita. Kita tinggal tahu saja. Lalu kita menjalani. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena atau dengan kata berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak akan pernah mampu hidup tanpa Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Orang yang mau ditegur. Orang yang memiliki hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang bisa menguasai dirinya. Mengalahkan kedagingannya. Dan memberikan pembalasan untuk haknya Tuhan. Tuhan yang melakukan keajaiban dalam hidupnya. Lalu dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Orang ini akan dipuaskan. Di daerah yang lapar dan haus, Tuhan akan melawat kita lebih lagi. Amin. Amin. Nah untuk itu pagi ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan ini. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau memujimu,
ini hidup kami. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu. Kami haus, kami lapar, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar ini yang menjadi seluruh kerinduan hidup kami ya Tuhan. Mari jemaat yang pagi hari ini, mari kita datang. Yesus telah memberikan prinsip, nilai, kebenaran di dalam hidup kita. Supaya hidup menjadi hidup yang kuat menghadapi apapun. Oh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Hari-hari ini kalau Anda dalam persoalan, dalam pergumulan, andalkan Tuhan dalam hidup. Sebab Tuhan yang akan membawa Anda melewati semua yang kau hadapi dengan kemenangan. Atau mungkin ada beberapa orang yang hari ini kau tidak punya masalah, bahkan kau mengalami sebuah keberhasilan. Taruhlah dalam hatimu sebuah kalimat ini, bahwa ini semua karena Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan aku bisa. Dengan pertolongan Tuhan aku sanggup. Sehingga itu tidak membuatmu menjadi orang yang takabur. Tidak membuatmu menjadi orang yang berpandangan congkak. Tetapi Anda adalah orang yang terus merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Oh, berbahagialah orang yang berduka cita. Artinya adalah orang yang memiliki hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Tuhan tuh mengajar lewat peristiwa kehidupan. Apapun yang Anda alami, Tuhan tuh mengajar, memberikan nilainya. Supaya Anda bisa belajar melihat bagaimana prinsip kehidupan kebenaran itu ada padamu. Dan ini hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang memiliki hati yang mudah diajar. Yang mau ditegur. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Ditegur itu tidak enak. Ditegur itu mendatangkan duka cita. Tapi itu akan membuat kita dihiburkan. Oh, berbahagialah orang yang lemah lembut. Artinya adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Mengizinkan Tuhan bergerak, bekerja lewat kehidupannya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Kerinduan kita kepada Tuhan tidak boleh bergeser. Amin. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Dan sebentar saya akan berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Persoalan apapun yang Anda alami. Apapun situasi kita. Mari kita belajar berkata, aku mau memuji-Mu Tuhan. Aku mau menyembah-Mu setiap waktu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita percaya kepada Tuhan. Dia sampai hari ini dia bersama dengan kita. Amin. Saya mau berdoa buat saudara untuk semua pergumulan doa yang sudah masuk.
secara global. Saya akan menumpangin tangan. Semua permohonan doa yang dimasukkan, saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kalau Anda bisa mengangkat tangan, angkat tanganmu. Sekarang hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada orang-orang yang sakit COVID-19 ini. Mereka yang terserang virus ini. Oh, aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Beberapa hari ini juga hamba mendengar banyak kesaksian bagaimana orang mengalami kesembuhan. Karena itu hamba berdoa mujizat yang sama juga terjadi bagi orang-orang yang hari ini masih terpapar COVID-19. Di dalam nama Yesus, semua virus, semua bakteri atau apapun yang menyerang orang-orang, aku usir keluar virus ini. Di dalam nama Yesus, I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan. Tubuh ini berangsur-angsur sehat, baik dan normal kembali. Sehingga kami boleh beraktivitas. Oh, aku berdoa biar rasa ketakutan, ya, perasaan tertekan, terintimidasi diambil dari kehidupan orang-orang ini. Dalam nama Yesus, aku minta sekarang ketenangan, damai sejahtera buat hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihanmu sekarang dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang kena kanker dalam paru-parunya. Oh, aku kutuki kanker ini dalam nama Yesus. Menjadi kering dan tidak mempengaruhi apapun karena paru-paru ini telah sehat, normal kembali, berfungsi kembali. Terima kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Untuk penyakit-penyakit yang lain, Engkau Allah yang menyembuhkan. Penyakit aku usir kau keluar dalam nama Yesus. Tidak akan pernah ada tubuh ini lagi. Semua akan menjadi sehat oleh karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk keuangan atau pekerjaan, ekonomi dari beberapa orang yang hari-hari mengalami problem karena pandemi ini. Oh Tuhan, hamba berdoa sekarang pulihkan keadaan mereka. Tuhan yang memberkati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang melihat berkat yang datangnya dari Tuhan. Ampuni kesalahan di dalam pengelolaan keuangan, mungkin salah dalam pengaturan keuangan atau keserakahan sehingga dalam keputusan bisnis ada keputusan-keputusan yang salah. Tuhan ampuni. Sekarang biar hikmat Allah menuntun kami untuk kami boleh berjalan dalam tuntunan-Mu. Hati kami bersih supaya kami tidak terjebak dalam kepahitan, kemarahan, apalagi kalau kami merasa dirugikan. Oh Tuhan, pembalasan itu haknya Tuhan. Tugas kami cuma satu ini, memiliki hati yang lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk pemulihan daripada suami istri yang hari-hari ini yang mau bercerai, yang memikirkan untuk perceraian atau ketidakcocokan. Hari ini mungkin terjadi konflik yang cukup berat, beberapa hari tidak saling sapa. Aku berdoa Tuhan jamah hati suami istri ini untuk mereka boleh saling merendahkan hatinya. Kata Alkitab, saling mendahului untuk memberikan hormat terjadi, tidak perlu gengsi. Dalam nama Yesus hamba berdoa sekarang Tuhan pulihkan suami istri ini, keluarga demi keluarga boleh sungguh-sungguh dipulihkan di dalam nama Yesus. Semua kebutuhan yang lain, Tuhan Kau Allah yang mendengar. Aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi pagi hari ini menjamah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang terimalah mujizat itu dalam kehidupanmu, karena Kau adalah Allah. Kalau Allah yang memperhatikan kehidupan kami, saya percaya orang demi orang akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Karena sekarang jemaat angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah yang membuat engkau mengalami kemenangan dan membuat engkau berbahagia karena nilai prinsip kerajaan Allah engkau hidupi hari ini. Dan engkau mengalami perubahan oleh karenanya. Karena itu terimalah berkat Tuhan dan diberkatilah kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama.